Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Dewan Hakim yang kami muliakan, hadirin sebangsa dan setanah air yang kami banggakan. Identitas agama merupakan fenomena fundamental bagi masyarakat Indonesia dibandingkan ras, suku, dan spek kebangsaan. Agama diyakini sangat memenuhi kebutuhan psikologis individu terkait identitas diri, harga diri, maupun aktualisasi. Demikian kesimpulan, konsekuensinya sebagai penganut suatu agama di Indonesia, ia pasti dihadapkan bukan hanya umat seagama, melainkan dengan umat yang berbeda agama. Dari segi keyakinan, apakah semua agama benar atau hanya agama yang dianutnya saja yang benar? Akan tetapi, jika seorang individu beragama memiliki kesimpulan hanya agama yang dianutnya saja yang benar, ia akan dianggap berakidah samar-samar. Tetapi jika seorang individu beragama memiliki keyakinan bahwa semua agama benar, ia akan dianggap berakidah sadar. Dengan keyakinan seperti itu, agama selain yang dianutnya akan dibina di jalan yang benar. Jika tidak mau, harus dibinasakan. Tetapi andai sikap ini yang dikembangkan, wajah agama yang damai dan bersahabat akan berubah menjadi monster yang paling jahat, teroris yang paling sadis, radikal yang paling brutal, bahkan tidak mustahil. Jika di negeri ini terjadi konflik vertikal, diagonal, bahkan horizontal yang menyebabkan kecemburuan sosial dan eksternal, betul? Lalu bagaimana upaya mengantisipasinya agar identitas ajaran dan perilaku umat beragama tidak menjadi pemicu perpecahan di tengah-tengah kebinekaan menurut Al-Quran? Sebagai jawabannya, moderasi beragama dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika adalah tema syarhil yang akan kami sampaikan pada kesempatan kali ini dengan landasan Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 143.
الذين لم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه Hamba berlindung di bawah kekuasaan Allah dari usikan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut asma-Mu ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat yang adil dan umat pilihan, agar kamu menjadi saksi atas manusia dan Rasul, agar kami mengetahui siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang berbalik ke belakang. Sungguh itu sangatlah amat berat, kecuali bagi orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah, dan Allah tidak membiarkan imanmu. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada manusia. Dewan Hakim yang mulia, hadirin yang berbahagia, asbabun nuzul ayat tersebut masih relevan dengan ayat sebelumnya, yaitu tentang pemindahan kiblat kaum muslimin dari Baitul Maqdis ke arah Ka'bah atau mustaqbalal kiblat. Ayat ini diturunkan Allah untuk mempertegas posisi kaum muslimin sebagai umat kebenaran atau dikenal dengan istilah ummatan wasatun. Menurut Syekh Zata Arifan dalam Tafsirul Wajiz li Kitabillahil Aziz halaman 25 tentang wasatun, dalam bahasa bermakna pertengahan, seimbang dan pilihan. Secara leksiga dalam pemahaman Profesor Dr. Muhammad Durai Shihab dalam tafsirnya Al-Misbah jilid 1 halaman 278 tentang wasatun. Dalam bahasa Arab berarti dalam segala hal yang baik sesuai objeknya. Dalam konteks beragama berkembanglah istilah ummatan wasatun. Hubul watan minal iman wala takum minal iman inhazu alal watan. Indonesia negeriku, engkau panji martabatku, siapa datang mengancammu
Sebagai contoh kelam, terjadi sederetan kasus radikalisme dan khalikalisme yang terjadi di negeri ini. Mulai dari kasus pembunuhan pekerja jembatan di Papua, aksi terorisme di Poldaria, membunuh diri di Surabaya, dan di kota yang sama, kasus peledakan bom yang mengakibatkan 3 gereja hancur lebur, yang mengakibatkan puluhan nyawa tak berdosa meninggal dunia. Ini jelas, sekali lagi, ini jelas tidak mencerminkan sikap seorang moderat pembawa masalah, tetapi sikap seorang penjahat pembawa bangsawan. Na'udzubillahi min dzalik. Dalam pemahaman ini hadirin, dalam istilah agama disebut dulu itu sikap berlebihan dalam beragama sehingga melampaui batas-batasnya. Timbul pertanyaan, bagaimana solusi dalam menumbuhkan sikap moderat dalam kebinekaan menurut Al-Quran? Sebagai jawabannya, mari kita renungkan firman Allah dalam surah Al-Muntahamah ayat 8. Dan Allah tidak melarang kamu berbuat baik kepada orang yang tidak memerangimu, karena agama tidak mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berperilaku adil. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Dewan Hakim yang mulia, hadirin yang berbahagia, firman Allah dalam ayat tersebut merupakan landasan metode dalam sikap beragama. Dengan diturunkannya Al-Quran surah Al-Muntahamah yang diriwayatkan Imam Ahmad dan Imam Al-Hakim yang bersumber dari Abdullah bin Zubair. Dengan demikian, dalam konteks beragama dengan berbagai kebinekaan yang ada yang termaksud beda agama, dalam prinsip moderasi tidak dibenarkan menutup ruang uang hanya karena beda ruang ibadah. Tidak dibenarkan menutup ruang kerjasama hanya karena berbeda agama. Dan tidak dibenarkan menutup ruang persaudaraan hanya karena beda ras dan kesukuan. Setuju? Setuju. Kini saatnya kita sebagai bangsa menatap masa depan
depan dengan mau bergandeng tangan. Demikian syarahan tadi, dapatlah kami ambil kesimpulan bahwa Indonesia memiliki kebinekaan yang sangat tinggi, beraneka suku, berlainan bahasa, bahkan berbeda agama. Jika saling berkomunikasi dan bertoleransi sebagai sikap implementasi dalam beragama, segala perbedaan yang ada akan menjadi modal utama dalam membangun bangsa. Sebelum kami tutup syarahan kami, marilah kita berdendang bersama syair yang diciptakan oleh Buya Hamka. Nama pemimpin Islam dengarlah, demi agama sadarlah. Nama pemimpin Islam dengarlah, demi agama sadarlah. Hentikan pertikaian, ciptakan perdamaian. Hentikan pertikaian, ciptakan perdamaian, menuju persatuan. Kalam Tuhan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jalan-jalan bersama kerabat, singgah sebentar membeli pulsa.